Kita mulai aja ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan ke-13 ya. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi minggu ini dan minggu depan. Ya, nanti setelah itu kita akan mengadakan ujian akhir semester ya. Ujiannya nanti masih online ya, karena masih kondisi pandemi corona ya. Oke, pertemuan ke-13 ini 13 berarti menghitung juga pertemuan UTS-nya ya. Kadang-kadang ada yang bingung ya. Di BOC itu menghitung pertemuan UTS juga gitu ya. Jadi kehitungnya adalah pertemuan ke-13, besok 14, 15-nya pertemuan 14 ya sekarang ya kalau ngitung UTS ya. Kalau ngitung UTS pertemuan ke-14, Ding, ya. Iya, Pak, 14, Pak. Ya, ini berarti tidak ngitung UTS. Pertemuan 13. Nah, itu tolong diperhatikan ya nanti ketika mengisi di absensi BOC. Ya, diskusi kita pada minggu ini adalah mengenai analisis variansi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia singkatannya adalah ANAVA, bahasa Inggrisnya ANOVA ya. Ini sebetulnya orangnya sama ya. Kalau bahasa Inggris ada O-nya di sini di tengah ya, sehingga singkatannya ANOVA. Ini kalau dengan aplikasi SPSS-nya mungkin sudah dijelaskan di praktikum ya. Tapi sekarang kita coba bagaimana sih sebetulnya hitungan manualnya gitu ya. Nah, ANOVA ini digunakan dalam perancangan eksperimen ya, perancangan eksperimen. Jadi perencanaan dengan menguji hipotesis lebih dari 2 rata-rata ya. Jadi cirinya itu pertama adanya kontrol investigator atau disebut dengan faktor atau treatment ya. Nah, treatment atau perlakuan atau faktor itu disebut sebagai variabel independennya, gitu ya. Kemudian ada variabel dependennya, yaitu adalah variabel yang tergantung kepada variabel independen ini. Ya, misalkan begini ya, kita mau melakukan pengamatan ya terhadap 3 macam vitamin yang diberikan kepada hewan ternak gitu ya, kira-kira gitu. Misalkan ada vitamin A, vitamin B, vitamin C kita berikan ya. Nah, ini disebut sebagai treatmentnya ya atau perlakuan atau yang disebut faktor tadi ya. Ini adalah variabel independennya ya. Variabel dependennya adalah apa yang kita ukur, misalkan berat badannya ya. Kalau yang kita ukur tinggi badan ya berarti tinggi badan itu sebagai variabel dependennya atau variabel tak bebas ya atau terikat. Misalkan berat badan, nah berat badan ini berarti adalah variabel terikatnya ya. Untuk vitamin A berat badannya sekian sekian ya, B sekian sekian, C sekian sekian. Ini adalah variabel dependennya. Ya, sehingga yang akan kita lakukan itu adalah mengamati efek pada variabel dependen ya, efek terhadap ini ya, dan merespon level pada variabel independen. Jadi yang di setir ini ya, yang kita setting ini, apakah 3 perlakuannya atau 4 gitu ya, apa kita tambah dosisnya dan seterusnya. Misalkan sama-sama A, tapi ini dosisnya berapa, ini dosisnya berapa gitu ya. Vitaminnya A gitu kan, vitamin A dosis tinggi, dosis rendah, dosis. Nah, ini adalah kita setir levelnya atau kita setir perlakuannya ya. Nah, yang ini akan terjadi efek pada variabel dependennya, dependen ya, dependen atau terikatnya. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi intinya ANOVA itu kegunaannya adalah merencanakan eksperimen ya. Kita pengen melihat apakah ada efek ya dari perlakuan ini terhadap variabel dependennya atau variabel terikatnya. Ya, apakah ini sama saja gitu ya, gampangannya gitu ya. Apakah ini sama saja
vitamin A, B, C sama saja tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap berat badan ternak. Ataukah dari ketiganya ini ada yang berbeda, gitu ya. Kemudian untuk peta pembahasan ANOVA ya, mungkin udah dijelaskan juga ya oleh asisten bahwa ANOVA itu ada dua macam. Ada yang satu arah, ada yang dua arah ya. Yang dua arah ada yang tanpa interaksi, ada yang dengan interaksi. Satu arah, dua arah gimana sih? Nah, kalau tadi bentuk tabel seperti ini ya. Kalau yang satu arah itu perlakuannya hanya datang dari arah kolom ya. Hanya datang dari arah kolom. Misalkan tadi perlakuannya kita kasih A, B, C vitamin ya. Nah, dari arah baris tidak ada perlakuan ya. Di sini tidak ada perlakuan. Ya, berarti satu arah hanya dari arah kolom saja. Gitu ya. Kalau di sini ada perlakuan lagi, misalkan ya, di sini kita kelompokkan juga perlakuan ya, berdasarkan kelompok ya, kita kelompok-kelompokkan umur 1 tahun ya, atau di bawah 1 tahun, di bawah 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya, kira-kira gitu. 3 tahun sampai 4 tahun dan seterusnya. Berarti kan di sini juga ada perlakuan ya. Berarti perlakuannya datang dari dua arah, dari arah kolom dan dari arah baris, gitu ya. Arah kolom dan arah baris. Ini berarti dua arah atau one way, two way ya. Ini one way, ini two way, gitu ya. Nah, untuk minggu ini kita akan fokus pada ANOVA yang satu arah. Ya, ANOVA satu arah itu gimana? Tadi ya sebetulnya sudah disinggung juga evaluasi perbedaan antara 3 atau lebih rata-rata populasi. Jadi tadi ya misalkan ada 3 perlakuan, paling tidak 3 ya, karena kalau cuma 2 itu uji hipotesis biasa ya, yang sudah pernah kita diskusikan ya di bab sebelumnya ya mengenai uji hipotesis kan biasanya ada ini ya H1 sama mu2 gitu ya. Nah, ini kan kita uji ya apakah sama atau tidak. Nah, kalau 2 itu pakai pengujian biasa ya. Tapi kalau 3 atau lebih, nah ini harus menggunakan ANOVA ya. Yang diuji adalah rata-ratanya. Karena data atau populasi itu diwakili oleh rata-rata ya. Jadi kalau kalian waktu itu belajar kuartil, desil segala macam ya, nah itu sebetulnya kurang begitu berguna ya di dalam statistika. Ya, yang paling berguna itu adalah rata-rata. Kalau penyimpangannya itu adalah standar deviasi ya. Gitu ya. Jadi ukuran penyebaran datanya standar deviasi, ukuran pemusatan datanya adalah rata-rata. Itu yang paling sering digunakan. Makanya kalau suatu populasi itu ya digambarkan oleh sebuah rata-rata ya. Makanya kita analisis itu adalah rata-ratanya. Tadi misalkan ada A, B, C. Nah, kita akan menguji ya rata-rata dari ketiganya apakah ada yang berbeda atau sama saja. Ya, kalau misalkan sama saja kan titik ya. Oh, berarti sama aja ya. Baik itu mau pakai vitamin A, B, C sama aja memberikan efek terhadap apa namanya berat badan ternaknya gitu ya. Sama aja itu tidak ada bedanya. Jadi bisa pilih apapun vitaminnya kira-kira gitu ya. Tapi kalau misalkan hasilnya itu ABC itu tidak sama, ada yang berbeda, ya ada yang lebih bagus. Nah, berarti kita perlu uji lanjutan, masih belum titik ya. ANOVA tidak sampai menentukan kepada mana yang lebih bagus ya. Untuk sampai kepada penentuan mana yang lebih bagus itu perlu namanya uji lanjutan ya. ANOVA itu hanya melihat sama atau tidak ya, sama atau tidak sama, sama atau ada yang berbeda gitu ya, sama atau ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda, maka tidak bisa melihat mana yang berbeda gitu ya. Contohnya misalkan tingkat kecelakaan pada SIP 1, 2, 3 apakah sama atau beda gitu ya. Kalau misalkan beda, oh ini beda gitu ya, maka tidak bisa dengan hanya ANOVA ya menentukan mana yang lebih banyak atau mana yang lebih berpeluang terjadinya kecelakaan kerja, apakah SIP 3, SIP 2, SIP 1 gitu ya. Itu perlu namanya uji lanjutan. Estimasi kilometer pemakaian 5 merek ban. Nah, ya kita mau menguji 5 merek ban mana yang lebih bagus gitu ya. Meskipun perlu uji lanjutan. Pemberian vitamin 3 ya. Dari 3 vitamin yang berbeda untuk ternak apakah sama atau tidak ya. Ini asumsinya, kemudian variabelnya. Oke. Tidak ada variabel tak bebas, ada variabel bebas gitu ya. Independen dan dependent. Oke, terus gimana hipotesisnya? Nah, hipotesisnya ini.
Jadi H0-nya adalah semuanya sama gitu ya. Jadi mu1, mu2, mu3, mu A, mu B, mu C tadi ya, masalah vitamin itu sama saja ya dalam hal memberikan efek terhadap berat badan ternak ya. Berarti seluruh rata-rata adalah sama. Berarti di situ tidak ada efek treatment ya, artinya diberi vitamin apapun akan sama itu ya. Kira-kira gitu. Boleh bebas memilih apapun gitu ya. Nah, H1 atau dari tandingannya ya, tidak seluruh rata-rata populasi adalah sama, berarti ada yang berbeda. Nah, nih di sini keterangannya ya. Berarti apa? Minimal ada satu rata-rata atau ya rata-rata populasi yang berbeda ya. Terdapat sebuah efek treatment. Kalau begitu berarti ada efek treatment. Jadi beda-bedanya vitamin A, B, C itu memberikan efek yang berbeda terhadap pertumbuhan berat badan ternak gitu ya. Tidak seluruh rata-rata populasi berbeda, beberapa pasang mungkin sama, nah, tidak seluruh juga ya, tapi minimal ada satu yang sama. Ya, nanti akan dijelaskan ilustrasinya ya. Nah, jadi sekali lagi H0-nya itu adalah ini ya, nanti ketika di di pertanyaan ya. H0-nya adalah ini, H1-nya adalah ini, tidak seluruh rata-rata populasi adalah sama. Nah, ilustrasinya gini ya. Ini kondisi 1 atau kondisi H0. Kondisi H0 itu semua sama ya. mu1, mu2, mu3 sama ya. Grafiknya atau kurvanya seperti ini ya. Sama persis. Kurvanya sama persisnya. Kemudian kondisi 2 atau H1 minimal ada satu yang berbeda. Bisa seperti ini. Kan berarti seperti ini mu1 sama dengan mu2 tapi mu3 berbeda dengan ini kan. Nah, gitu. Maksudnya gitu ya. Ada paling tidak atau minimal satu yang berbeda itu gitu maksudnya. Ya, atau bisa jadi beda semua gitu ya. Beda semua bisa jadi ya. Ini masuk juga dalam H1. Nah, tapi kita sekali lagi di dalam uji atau analisis korelasi regres variansi ya, tidak bisa melihat mana sih ini ya atau mana sih yang berbeda. Ya, ini kebetulan ilustrasi aja ya. Jadi kita tidak bisa melihat mana sih yang berbeda. Kalau ilustrasinya gampang ya, ini yang berbeda ini. Jadi ini lebih baik gitu ya. Bisa jadi juga sebenarnya lebih buruk gitu ya. Belum tentu lebih baik juga. Oke. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya ini ya. Pertama, menentukan formulasi hipotesis ya. Jelas tadi hipotesisnya adalah H0 sama semua. Nah, H1-nya ini kurang tepat ya. Nah, H1-nya dengan menggunakan narasi aja. Paling tidak ada satu yang tidak sama. Atau tadi, tidak seluruh rata-rata populasi sama gitu ya. Kalau ini kan cuma bagian aja, bagian dari H1 ya. Tidak mewakili H1. Karena masih ada juga yang tidak seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini bisa jadi ini, kan H1 itu, kondisi 2 itu H1 ya. Bisa jadi ini ya, ada yang sama. Jadi, ini kurang tepat ya. Paling tidak ada satu yang tidak sama, atau satu yang berbeda. Satu rata-rata yang berbeda, atau tidak semua rata-rata sama. Gitu ya. Kemudian yang kedua menentukan taraf nyata atau significant level dan F-tabel. Nah, nanti akan dijelaskan ya. F-tabel, ingat waktu analisis korelasi ada namanya derajat pembilang dan penyebutnya ya. K itu adalah banyaknya perlakuan ya. Kalau tadi ABC berarti ada 3, berarti K-nya sama dengan 3 gitu ya. Kemudian N itu adalah banyaknya baris ya, banyaknya baris. Bukan perlakuan lagi ya, tapi cuma replikasi aja, banyaknya baris. Replikasi itu pengulangan data gitu ya. Menentukan kriteria pengujian. Nah, ini yang paling penting dalam mengambil kesimpulan ya. Nanti berujungnya ke sini. H0 diterima jika F kurang dari F0 itu adalah F hitung ya. H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel ya. Ini F tabel. Ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Gitu ya. Nah, ini adalah formulanya. Oke. Nanti kita jelaskanlah sekalian contoh soal. Nah, yang paling perlu perhatian itu adalah langkah keempat, yaitu menentukan tabel ANOVA. Ya, tabelnya mesti seperti ini ya, untuk mempermudah. Jadi harus bikin seperti ini. Ada sumber variansinya,
rata-rata kolom, error, dan total. Ya. Kemudian di sini derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, dan F hitung. Ya, ini adalah ending kita ya, ending kita dalam tabel ANOVA ini ya. Karena nanti ini yang akan dibandingkan dengan F tabelnya ya. Derajat bebas tadi ya sama JKK itu adalah jumlah kuadrat kolom ya, JKK jumlah kuadrat kolom. JKE jumlah kuadrat error, JKT adalah jumlah kuadrat total ya, bukan JKT yang isinya cewek-cewek itu ya. Jadi JKT jumlah kuadrat total ya. Kemudian rata-rata kuadrat. Nah, ini tinggal kalau ini sudah ketemu tinggal ini gampang lah, tinggal JKK dibagi ini gitu aja ya. Kemudian ini JKE dibagi ininya ya. Nah, kemudian terakhir F hitung adalah ini per ini ya, ini per ini. Ya, S1 kuadrat per S2 kuadrat. Oke, ini nanti saya jelaskan di contoh soal saja. Nah, bagaimana sih mencari JKT, JKK, JKE? Nah, ini rumusnya. Yang pertama kita cari itu adalah JKT ya. Ini yang kita cari. Pertama kali JKT, kemudian JKK, nah habis itu JKE. Kalau ini sudah ketemu, yang lainnya ketemu semua. Ya. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Contoh misalkan begini. Ya, kita menggunakan asumsi alfanya 0,1. Sekali lagi, ini adalah tergantung keyakinan peneliti ya. Kalau alfa atau tingkat signifikansi itu adalah, atau error ya, itu adalah tingkat keyakinan ya terhadap data. Kalau misalkan saya yakin datanya itu udah ambilnya hati-hati ya, udah akurat segala macam ya, maka alfanya kecil aja ya. Atau tingkat keyakinannya besar ya. Tapi kalau sekiranya datanya datanya agak ceroboh gitu ya, dan kurang teliti, nah itu alfanya besar berarti ya. Kira-kira aja lah sendiri ya. Nah, angka yang biasa digunakan adalah 0,01 ya, 0,2, 0,5, 0,1 ya, 0,1, 0,2. Yaitu yang paling sering digunakan ya. Jadi tingkat kepercayaan 98%, 95%, 99% jarang sih 99% ya. Oke, itu ya. Yang paling sering ya 90% ya, sehingga alfanya 0,1 kan. Nah, misalkan asumsinya kita terhadap data tidak terlalu yakin ya, 0,1, berarti 90% tingkat keyakinannya. Ya, ada nggak sih yang 100%? Nggak ada ya. Orang yang yakin bahwa penelitiannya benar atau penelitiannya sama sekali tidak ada error, ya nggak ada. Oke. Ini ada vitamin, katakanlah ini kasusnya ternak ya. Ternak apa misalkan, apapun ya. Misalkan ternak kambing gitu ya, atau ternak bebek lah, terserah ya. Nah, kita beri. Nah? Enggak. Ternak apa pengennya? Ternak burung. Ternak tuyul. Ya. Ternak burung. Ya. Ternak apapun ya. Jadi kasih vitamin A. Jadi kita bedakan menjadi 3 kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ini yang biasa sering dikasih vitamin A, kasih vitamin B, kasih vitamin C gitu ya. Gitu. Nah, dari yang kelompok vitamin A kita ambil sampel ini ya. Dari yang kelompok vitamin B dikasih vitamin B, kita ambil ternyata ini berat badan, ini data berat badan katakanlah ya. Ada 5 kilo, 3 kilo, dan seterusnya, 6 kilo, dan seterusnya ya. Ini yang kelompok yang diberi vitamin C ya, 3 kilo, 5 kilo, dan seterusnya. Oh iya, satu lagi tadi terlewat ya. Ini ada 2 rumus ya. Ini untuk ukuran sampel yang sama banyak, ini ukuran sampel yang tidak sama banyak. Yang sama banyak itu yang tadi ya. Ini yang kayak gini nih. Yang kayak gini sama banyak. Artinya setiap perlakuan kita ambil sampelnya 5 biji ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 5 ya. Kalau yang tidak sama banyak, misalnya vitamin A cuma ngambilnya 4 ya, vitamin B 5, vitamin C cuma 2 gitu ya. Cuma 2 data doang ambil sampelnya. Itu kan berarti beda-beda ya. Bisa juga ya dihitung. Nah, cuman yang saya contohkan adalah yang
ngambil sampelnya sama. Dari vitamin A, B, C 5 semua ya. Sehingga ininya sama ya. Oke, datanya seperti ini. Ini data berat badan ya. Data berat badan. Nah, gimana terus? Oke, dari sini kita tentukan K-nya deh. K-nya berapa? K-nya sama dengan 3 ya. Banyaknya perlakuan, 1, 2, 3. Kemudian N-nya. Nah, N-nya ini banyaknya baris ya. N banyaknya baris. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi bukan perlakuan, sekali lagi ya. Ini cuma replikasi data aja. Ya. Cuman replikasi data atau pengulangan data ya. Data lagi kan ini, data lagi. Itu bukan perlakuan tapi data lagi. Ya, sehingga N-nya 5. N itu banyaknya baris gampangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, habis itu apa? Nah, kita langkah 1 apa tadi? Hipotesis ya. Hipotesisnya ini kan. Tadi udah saya jelaskan. Nah, kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya ada tadi 0,1 ya. Dan F tabel. Ya, derajat pembilangnya atau V1 ini K kurangi 1, K-nya 3 dikurangi 1 berarti 2 ya. Derajat penyebutnya atau V2 K N-1, N-nya tadi 5 ya. Berarti berapa? 3 kali 4 ya. Ini kan kurang 1 4 ya. 5 kurangi 1 4 kan sama dengan 12 ya. Jadi derajat pembilangnya 2, derajat penyebutnya 12. Kita cek ya. Di dalam tabel F nih kita cek. Ingetin pembilang 2 penyebut 12. Pembilang 2 penyebut 12. Ini kan pembilang ya. Pembilang 2 penyebut 12. Nah, kita temukan sini. 2,81 ya. 2,81 kita sudah temukan apa namanya? F tabelnya ya. F tabelnya adalah 2,81. 2,81. Ngerti ya cara mencari F tabel ya? Ya, ini langkah kedua ya. Langkah pertama kan tadi hipotesis. Hipotesisnya sama aja kayak gitu ya. F tabel 2,81 ya. Ini F tabelnya. Langkah ketiga. Apa langkah ketiga tadi? Langkah ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Ya udah, nggak usah ditentukan lagi, ini sudah ada ya. Nah ini adalah kriteria pengujiannya. Tulis saja begini ya. Ya. Kemudian langkah keempat. Nah ini yang perlu kita hitung ya. Tadi ini sudah kan? 2, ini 12 ya. 2, 12. Ini mah tidak perlu ya, karena kan ini tinggal begini. Nah, pertama kita menentukan JKK ya. JKK atau jumlah kuadrat, yang kita tentukan pertama adalah JKT ya, jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ini sebetulnya saya sudah mengerjakan di Excel ya. Nah, gimana cara mencari JKT untuk yang sampel sama banyak? Ini ya. XIJ itu berarti seluruh data ya dikuadratkan, ditotalkan ya. Semua data dikuadratkan, ditotalkan, dikurangi. Nah, ini disebut sebagai faktor koreksi ya. Ini faktor koreksi. Baik itu pada JKT dan JKK dia muncul faktor koreksinya ya. Nah, oke. Pertama kita ini dulu ya. XIJ itu berarti semua data dikuadratkan, habis itu ditotalkan. Nah, ini saya sudah mengerjakan ya, sudah mengerjakan di Excel. Ini adalah data awal atau data aslinya ya, seperti ini. Ini saya kuadratkan di Excel gampang ya, tinggal kuadratkan aja. Habis itu ditotalkan, berarti 25. Ini semuanya dikuadratkan semua ya, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9 dan seterusnya ya. Ini semuanya ditotal semua, 25 plus 9 plus 16 plus 4 plus 9 plus 36 dan plus 49. Ini sama dengan 393. Ya, totalnya. Ya. 393 ya, 393. 393 berarti ini nah ini ya. Ini adalah yang ini ya. Ini
393. Oke ya, 393. Dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi apa sih? T kuadrat per NK. T kuadrat itu adalah total dari XIJ dikuadratkan ya. Jadi ini total dikuadratkan. Kalau tadi dikuadratkan ini total. Ini total dikuadratkan per NK. Nah, mana faktor koreksi itu ya? Ini. Nah, faktor koreksi itu adalah total ini, total data aslinya ya. Berapa? 73 ya, ini sudah saya total nih. Jadi 5 plus 6 plus 3 dan seterusnya. Ini 73 kuadrat per NK atau KN sama aja ya. NK, N-nya 5, K-nya 3. Berarti 73 kuadrat per 5 dikali 3. Berapa? Ini adalah ini. Ya, ini adalah ini. Gitu ya. Berarti tadi 393 dikurangi, jadi JKT tadi kan. JKT 393 dikurangi 355,2667. Berapa ini? Ya, hasilnya. Ya. 393 dikurangi ini. Oke ya. Ini hasilnya JKT sudah ketemu. Sekarang JKK. JKK gimana sih JKK? Nah, JKK gini rumusnya ya. Total tiap kolom dikuadratkan ya, total tiap kolom dikuadratkan, kemudian di sigma ya, kemudian di sigma ditotalkan lagi per n. Gini ya. Nah, total tiap kolom mana ini ya? Ini di total. 5 plus 3 plus 4 plus 2 plus 3, 17 ya. Kalau tidak percaya silakan cek ya. 6 plus 5 plus 7 plus 31. Dan seterusnya. Totalnya ini dikuadratkan ya. Sama dengan mana ini? 17 kuadrat, 31 kuadrat, 25 kuadrat ini. Habis itu ini ditotalkan. Ya. Berarti 289 plus 961 plus 625 per, nah ini pernya nih. Per berapa? Per, tadi mana ya? Per N ya, per N. Per N. Per N, berarti per 5. Gitu ya. Dikurangi apa tadi? Dikurangi faktor koreksi ya, sama aja kayak tadi. Dikurangi faktor koreksi ini kan. Berarti dikurangi ini 5,2667. Nah, ini mana? Coba aja cek ya, saya sudah hitung hasilnya adalah ini. Nah, gitu ya. 19,73 sekian. Kemudian yang paling mudah adalah menentukan JKE. JKE mah gampang, tinggal JKT dikurangi JKK. Ya udah tinggal ini dikurangi ini, sama 18 ya. Nah, ini gampang juga ya, tinggal ini bagi tadi ya. Nah, ini dibagi 2 kan. JKE dibagi ini tadi berapa ya? 12 ya. Bagi 12. Oke ya. Berarti ini JKK dibagi 2 ya, itu adalah ini. Ya, kemudian JKE dibagi 12 itu adalah ini. Oke. Kalau sudah ketemu ya, S1 kuadrat dan S2 kuadratnya, tinggal mencari finalnya adalah F hitung. Apa itu F hitung? Ya tinggal S1 kuadrat per S2 kuadrat. Ya, tinggal ini per ini. Udah ya, ini per ini adalah ini. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih F hitung dan F tabel. Ya,
Tabelnya tadi 2,81, F hitungnya adalah 6,57 sekian ya, 77 sekian ya. Nah, kita bisa cek di sini. Ya. Balik lagi ke langkah 3. Apa itu kriteria? Kita bisa cek kriteria mana kriteria ya, langkah 3 nih, ya. Lihat kriterianya, ya. Nah, H0 ditolak jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, ya. Ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Ini berarti tolak apa terima? Hei. Tolak. Tolak ya. Ditolak. Jelas ini ya. Berarti F hitungnya kan lebih besar. 6 sama 2 gedean mana? Gedean 6 kan? Berarti F hitung lebih besar. Memenuhi syarat ini. Berarti ini ditolak H0-nya. Artinya apa? Artinya ada minimal satu yang tidak sama. Artinya perlakuan itu memberikan efeknya terhadap berat badan si ternak. Ya. Ini ada nih yang lebih bagus gitu ya. Atau bisa juga ada yang lebih jelek ya. Nah, kita tidak tahu mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek ya, kecuali dengan uji lanjutan. Oke, ada pertanyaan kah? Kayak gitu ya, Anova itu. Halo. Ada pertanyaan ke? Aman Pak, satu arah Pak. Hah? Sekarang paham? Satu arah, paham Pak. Paham ya? Oke, ini hitungan manualnya. Kalau di praktikum diajarkan nggak hitungan manualnya? Langsung baca angka. Langsung Pak. Baca angka, Langsung baca hasil. SPSS ya? Iya Pak. Lebih Langsung mudah baca SPSS langsung ya. Kalau manualnya. Nah, ini bedanya apa sih dengan yang ini? Nah, ya masih ada waktu ya 3 menit. Bedanya apa dengan yang ini? Bedanya, kalau tadi kan karena barisnya sama, bisa diwakili dengan N ya. N kecil, sorry. N kecil ada banyaknya baris kan? Ya. Kalau nggak sama gimana? Nggak bisa diwakili dengan N, tapi harus N besar. Apa yang N besar? N besar adalah banyaknya data semuanya. Ya ini sebetulnya sama juga banyaknya data. N dikali K kan banyaknya data ya. Banyak perlakuan, nih banyaknya baris, ini adalah banyaknya data. Paham nggak? Oh, iya Pak. Ini kan 3 sini kan? Benar nggak? Ini ke sini 3, tuh 2, 3. Ini ke sini 5. Ya. 3 kali 5 berapa? 15. 15. Banyaknya data ini kan? Ada 15 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ya? Iya. Nah, kalau tidak merata, tidak sama, berarti tidak bisa diwakili dengan N, tapi harus N besar. Apa itu? N besar itu banyaknya data juga, cuma harus ngitung. Banyaknya data. Ya. Cuma harus ngitung, maksudnya gitu loh. Harus ngitung gimana? Harus ngitung ya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kan nggak sama kan datanya? Nggak sama perlakuannya gitu loh. Tadi misalkan 3, ini 2, ini. Nah, makanya dihitung, N besar. Langsung dihitung gitu ya. Gampang ya. Ini sama. Ini juga sama pakai N besar ya. Kemudian ini ada NI. NI apa NI? NI itu adalah banyaknya data apa? Pada kolom ke I ya. Jadi ini mah kalau ini mah sigmanya di atas ya, perhatikan ya. Per N, tapi kalau ini masuk sigmanya berarti TI per banyaknya data, TI per banyaknya data ya gitu ya. Jadi TI 1 kuadrat per N1 ya. T1 kuadrat per N1 plus T2 kuadrat per N2 plus dan seterusnya ya. Karena N-nya, sigmanya, N-nya masuk ke dalam sigma ini ya. Oke, gampang lah ya. Tinggal ini aja. Dilatih aja ya. Prinsipnya mah sama ya. Cuman karena ini tidak merata ya, jumlah sampelnya, maka tidak bisa dipukul rata dengan menggunakan N kecil.
N kecil itulah banyaknya baris. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi cukup ya untuk hari ini. Daftar hadirnya Iya, belum Pak. ya? Makasih, Pak. Ya, daftar hadir habis ini saya setting ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.